Salam Bapak Ibu, selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, di sini aku mau bersaksi tentang penglihatan saya tadi jam 3 sore, tanggal 31 bulan Mei 2023. Tadi itu Bapak Ibu, aku membaringkan diri sebentar, mau istirahat, dan tiba-tiba roh saya ini dibawa di suatu tempat. Tapi tempat itu sepertinya di bumi ini. Jadi di situ ada sebagian orang. Jadi mereka itu sudah dimasukkan di dalam lubang. Jadi lubang itu panjang sekali dan dalamnya ada sekitar sedalam leher, ya, setinggi leher. Dan di situ aku melihat orang-orang itu tidak pakai baju, kepalanya semua sudah dikundur dan kedua tangannya sudah diikat ke belakang. Dan mereka itu menangis sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Mereka itu menangis. Entah apa yang mereka sesalkan itu, aku pun tidak tahu. Jadi aku melihat mereka di situ. Ada orang di situ, 2 orang. Di tangan yang seorang itu ada, dia memegang dodos yang sangat besar sekali dan tajam, Bapak Ibu. Dan dia ambil dodos itu dan dia tancapkan kepada orang-orang yang ada di situ, yang ada di lubang tadi. Dan hanya 1 kali tancap, Bapak Ibu, dan dodos itu terbelah mulai dari kuping sini sampai kuping sebelah sini, Bapak Ibu. Terbuka. Dan yang seorang itu dia membuka, yang sudah dibelah itu dia membuka dan dia mengeluarkan semua otak orang itu. Dan aku melihat di tubuh orang itu lagi semua, mulai dari penggelangan tangan sampai sikut kiri dan kanan, dan juga penggelangan kaki kiri dan kanan sampai ke lutut, ada seperti borok-borok gitu, berlubang-lubang. Tapi daging mereka itu sudah berborok-borok semua, dari penggelangan tangan kiri dan kanan sampai ke sikut, dan dari penggelangan kaki kiri dan kanan sampai lutut, Bapak Ibu. Dan aku melihat lagi semua badan mereka itu semacam yang sudah direbus di air panas gitu. Dan kulit mereka itu sehingga kalau kita tarik seperti karet gitu main. Dan seluruh organ-organ tubuh mereka itu tidak ada lagi yang bersatu, satu persatu jatuh, satu persatu jatuh. Jadi seperti itulah yang dilakukan kepada mereka, orang-orang tersebut. Dan aku bertanya kepada kedua orang itu, kenapa diperlakukan seperti begini? Kenapa separah begini apa yang mereka perbuat? Dan dia menjawab, inilah mereka ini yang menerjemahkan
kebenaran firman Tuhan, mereka membahas secara pikirannya dan menerjemahkannya secara semaunya aja. Jadi sehingga dari tafsiran mereka itu secara manusia duniawi banyak yang tersesat. Sehingga dari penafsiran mereka itu kebenaran mereka anggap kesesatan. Dan kesesatan yang mereka buat mereka agungkan sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Jadi inilah hukuman-hukuman mereka. Sehingga banyak yang mereka sesatkan dan banyak yang disesatkan. Dan ini mereka yang melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri apa kebenaran firman Tuhan. Membahas dengan semaunya aja supaya dia itu terlihat seperti orang percaya padahal dia membinasakan. Dan aku bertanya lagi Bapak Ibu, terus bagaimana dengan orang-orang luar sana masih banyak lagi. Jadi bagaimana mereka tahu itu kalau memang ini ajarannya mungkin melenceng dari kebenaran firman Tuhan yang diinginkan dari arti yang sesungguhnya. Dan katanya Bapak Ibu, kalau seseorang itu tidak tahu menahu, jangan menghakimi. Lebih baik berdiam diri dan tanya kepada Tuhan sendiri di dalam roh dan kebenaran. Jangan tanya kepada manusia. Karena saat ini iblis sudah berkeliaran dan memakai manusia yang tidak peka untuk membedakan roh yang dari atas dan roh yang dari dunia. Jadi bertanya sendirilah kepada Tuhan dan jangan menghakimi. Kalau tidak tahu menahu, mendingan diam, tanya sendiri kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Aku tidak mengerti apa maksud dan tujuan yang sebenarnya. Apakah ini menyangkut juga kecelakaan atau pembunuhan? Yang penting intinya firman Tuhan itu tidak boleh kita terjemahkan dengan semau kita. Apalagi kalau kita mempergunakannya untuk membungkus kesalahan kita. Jadi kalau kita ragu-ragu, khawatir, jangan menghakimi, mendingan diam dan sujud menyembah di dalam roh dan kebenaran dan kita bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu kesaksian singkat saya dan terima kasih. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Haleluya. Amin.